Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viviatia Wulandari, NIM 202107-140. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas reguler C, semester 2. Di sini saya akan mengerjakan resume yang kedua dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Materi yang pertama yaitu teori-teori komunikator. Teori komunikator yaitu teori yang mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Teori ini berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Selanjutnya di sini ada macam-macam teori komunikator. Yang pertama yaitu teori trend, yang kedua teori kognitif disosiasi, yang ketiga teori attribution, yang keempat teori belief, attitudes, and values. Yang pertama saya akan menjelaskan teori trends. Trends merupakan karakter atau sifat yang dapat mempengaruhi perilaku komunikasi dan melekat pada diri seseorang. Trends berbeda dengan state yang dipahami sebagai kondisi yang bersifat sementara yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional dan maksud sebagai atau kehendak dalam peristiwa partikular. Di sini ada macam-macam model trends. Model ini terdiri atas kesepakatan sifat umum yang dapat menjelaskan sifat-sifat lain dan berbeda-berbeda dengan individu. Di sini ada neurotype, yaitu kecenderungan merasa emosi yang negatif. Yang kedua ada extraversion, yaitu kecenderungan suka berkelompok, asertif dan berpikir optimis. Yang ketiga yaitu ada openness, yaitu kecenderungan reflektif, imajinatif, pemikir independen, dan leadership. Yang keempat yaitu agreeableness, yaitu simpati dan suka membantu orang lain dan menghindar dari antagonisme dan menghindar dari konflik. Yang kelima di sini ada conscientiousness, yaitu disiplin diri, well organized, manajemen waktu atau diri sangat baik dan bersikap tenang. Di sini ada beberapa trends yang menonjol, yaitu yang pertama konversional, narsisme, yang kedua argumentiveness, yang ketiga social and cognitive anxiety. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu konversional narsisme. Yaitu konversional narsisme adalah keinginan untuk terus berbicara untuk mengambil alih obrolan dan fokus pada kita sendiri. Ketika seseorang terlalu memfokuskan diri kita sendiri dalam suatu obrolan dan sama sekali tidak mengkhawatirkan orang lain, yaitu contohnya yang pertama yaitu kecenderungan cinta pada diri sendiri, menonjolkan atau membanggakan diri sendiri, suka bercerita pada diri sendiri. Yang kedua yaitu kecenderungan mengontrol dan mendominasi arus percakapan. Yang ketiga yaitu tidak responsif terhadap orang lain dan tidak peka terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan argumentativeness, yaitu kecenderungan untuk terlibat dalam topik-topik kontroversial, memiliki sudut pandang terdiri dengan upaya membuktikan pendapat yang bertentangan sebagai pendapat yang salah. Di sini argumentatif juga dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif ketika melibatkan agresivitas dan kasar. Argumentatif juga dapat meningkatkan kredibilitas, mengarahkan orang lain melihat dari sudut pandang yang berbeda, meningkatkan pembelajaran dan keterampilan komunikasi. Yang ketiga yaitu di sini social and communicative anxiety, yaitu kecemasan berkomunikasi terkait dengan penghindaran sosial. Kecemasan secara sosial, kecemasan
berinteraksi dan sikap pemalu, dendam, tanggung, konsep diri yang lemah. Kecemasan berkomunikasi juga berdampak secara yang pertama yaitu fisik, yaitu contohnya jantung berdebar dan pipi memerah. Yang kedua perilaku, yaitu penghindaran, proteksi diri. Yang ketiga ada kognitif, yaitu fokus pada diri sendiri dan memiliki pikiran negatif. Di sini ada teori belief, attitudes, and values, yaitu seseorang bersikap mental dan melanjutkan melanjutkan tindakan yang berkali-kali, lalu melahirkan kebiasaan. Lalu yaitu di sini kebiasaan yang mendarah daging, lalu melahirkan watak, lalu watak yang dilakukan berulang-ulang kali menjadi dilanjutkan budaya. Contohnya kurang pede atau percaya diri, humoris, pemarah, dan ramah dan lain-lain. Di sini ada yang selanjutnya di sini ada materi komunikasi kelompok. Pengertian dari komunikasi kelompok yaitu kumpulan orang yang mempunyai tujuan yang bersama, yang berinteraksi satu sama yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Di sini juga ada pembentukan kelompoknya, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama propinquity dan kedua keseimbangan. Propinquity yaitu seseorang yang berhubungan dengan orang lain yang disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan lingkungannya. Selanjutnya di sini keseimbangan. Keseimbangan yaitu seseorang yang tertarik kepada orang lain untuk membentuk kelompok karena didasarkan pada kesamaan sikap atau hobi dalam menanggapi suatu tujuan. Di sini ada masalah utama dalam kelompok juga. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yaitu masalah kepemimpinan sangat strategis sifatnya, karena dapat menentukan efektif tidaknya proses kelompok. Tidak jarang suatu kelompok menjadi buyar karena kesalahan memiliki pemimpin. Yang kedua yaitu pemecah masalah. Pemecah masalah merupakan inti dari tugas atau misi kelompok. Pengambilan keputusan kelompok di dalam praktek lebih banyak sulitnya daripada mudahnya. Pengambilan keputusan kelompok secara umum telah diakui sebagai lebih baik kualitasnya daripada keputusan yang individual. Yang ketiga yaitu ada masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini karena kelompok merupakan kumpulan dari para individu yang berinteraksi satu sama yang lain. Maka masalah komunikasi memegang peran yang sentral melalui komunikasi saling pengertian diciptakan yang pada akhirnya akan memperkuat kohesi dan tercapainya tujuan-tujuan kelompok. Di masalah yang keempat yaitu ada konflik. Konflik yaitu perbedaan kepentingan dan harapan-harapan yang ada di dalam kelompok boleh jadi tidak dapat dihindari. Hal ini juga akan dapat menjadi potensi konflik, sehingga sasaran yang telah ditetapkan gagal dicapai, bahkan tidak membuyar kelompok itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.